Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi nih dengan saya Rian di channel Mahalo. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai desain grafis untuk penjualan. Nah, siapa nih di sini nih yang belum mempunyai tim desain grafis? Kalau misalkan belum punya tim desain grafis, nggak masalah ya, masih bisa desain sendiri walaupun memang kita belum tahu unsur-unsur desain itu seperti apa, dari segi warna itu artinya apa, tidak masalah. Yang penting rekan-rekan semua sudah berani untuk mencoba ya. Kali ini nanti saya akan memberi informasikan mengenai desain menggunakan Canva ya, yang simple aja dulu ya. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu desain grafis. Jadi desain grafis itu adalah perancang ide dan pembuatan informasi melalui sebuah media dengan menggunakan elemen-elemen visual. Nah, seberapa penting sih desain grafis untuk jualan? Nah, menurut rekan-rekan penting atau tidak? Kalau misalkan penting atau tidak, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, fungsi desain dalam penjualan itu ada 4. Yang pertama, mencerminkan citra perusahaan, tempat usaha, brand atau produk. Yang kedua adalah menciptakan branding. Yang ketiga adalah andalan strategi marketing. Memang ya, kalau marketing apalagi digital zaman sekarang, tanpa desain pun ya kita bisa apa? Masa hanya tulisan aja kan kurang menarik. Yang keempat adalah mempermudah pekerjaan. Next, unsur desain itu ada 5. Ada garis ya, seperti contoh yang saya beri panah ini. Ada bidang bentuk ya, kayak bintang, bulat, kotak, segitiga. Yang ketiga ada ruang ya. Ruang ini kayak beruang ya. Nah, ini adalah ruangnya. Warna ya, bisa dilihat ya. Dan tekstur. Tekstur ini saya ambil dari bisa tanah, bisa tembok. Nah, itu adalah unsur desain. Ada 5. Nah, 5 prinsip desain. Yang pertama adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini dapat dilihat dari tampilan yang mantap ya. Tapi kalau tampilan yang nggak mantap juga nggak masalah, karena setiap orang itu mempunyai seni masing-masing ya. Misalkan iklannya adalah obat sakit kepala, tapi desainnya itu adalah Ultraman. Nah, itu kan unik tuh. Tapi kan nanti bisa direlate tuh seperti apa ya. Dan tidak meninggalkan kesan ganjil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harmoni ya. Harmoni itu berhubungan dengan erat dengan keserasian. Yang ketiga ada komposisi. Komposisi ini setiap unsur desain grafis itu ditata sedemikian rupa ya, harus rapi ya, hingga saling mendukung dan tampil sebagai kesatuan visual yang utuh dan lengkap. Itu adalah komposisi. Jadi kalau komposisi nggak pas kan juga kurang enak dilihat ya. Lalu yang keempat ada proporsi ya. Proporsi ini bisa diwujudkan yaitu dengan atau melalui ukuran ya, posisi ataupun jarak ruangnya ya. Ukurannya mau berapa nih. Nah, itu kan juga bisa tuh. Mulai dari fontnya tuh bisa diukur. Nah, itulah proporsinya. Bentuk gambar, image-nya ya. Bahkan untuk ukuran hasil desainnya juga ya bisa disesuaikan. Lalu yang kelima adalah irama. Nah, irama ini merupakan cara untuk menampilkan gerak sesuai irama. Kan ada tuh yang kayak di apa tuh namanya, di TikTok ya, atau di Reels ya, kan itu bisa juga. Ya, itulah 5 prinsip desain. Next, prinsip layout itu ada hierarki. Ya, ada hierarki itu yang pertama. Yang kedua ada keseimbangan yaitu balance ya, perataan alignment. Yang keempat ada kedekatan closure, dan 5 jarak ruang space. Nah, aplikasi desain itu sementara yang saya tahu ya ada sebenarnya banyak ya, cuman yang mungkin orang lebih banyak mengetahui ya, itu ada Photoshop, ada AI, ada Corel Draw sama Canva. Nah, ini adalah Canva yang akan kita lakukan ya. Oke, kelebihan Canva apa sih? Nah, jadi kelebihan Canva itu yang bisa kita tahu ya, atau rekan-rekan yang belum tahu. Jadi jadi Canva itu adalah template desain grafis yang beragam dan ready to edit. Jadi nggak perlu bikin kayak sisi awalnya nih dari pertama ya, kayak bentuk lingkaran, ada daun dan apa gitu. Nah, itu nggak perlu. Di Canva itu udah ada, ketik bunga ada bunga gitu, ketik beruang ada beruang, tinggal ditempel aja, ready to edit aja, jadi tinggal copy paste aja. Yang kedua adalah gratis tapi juga menjadi langganan Canva Pro. Nah, kalau gratis ini bisa tapi tidak ada atau tidak dapat
mendapatkan beberapa fitur ya. Fiturnya itu bisa logo ya, terus ada gambar-gambar, video-video, font-font yang memang tidak bisa digunakan terkecuali harus menjadi langganan Canva Pro terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam mendesain karena tersedia elemen lengkap. Nah, ini elemennya banyak banget nih. Ya kayak misalkan shadow, nah itu ada elemennya. Terus ada beberapa elemen lainnya ya. Yang keempat adalah menghemat waktu karena dapat mendesain secara praktis. Betul. Karena saya desain ini pakai Canva ya, hanya membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit selesai. Seperti itu. Yang kelima adalah memiliki resolusi gambar yang baik. Karena dalam resolusi itu di Canva itu yang khusus ya, untuk yang Canva Pro tuh asik banget sih ya. Bisa diukur size-nya, ya resolusinya ya. Tapi kalau yang gratis itu ya harap maklum ya, hanya beberapa keterbatasan ya. Nah, membuat konsep desain itu apa sih tujuan desain tersebut? Nah, rekan-rekan harus mengetahui nih, tujuan desain tersebut inginnya apa? Ya, misalkan ingin menyampaikan message ya, minuman menyehatkan. Nah, itu seperti apa tuh? Ya, tujuannya adalah menyehatkan tubuh dan kualitas organ dengan minuman sehat. Nah, itu tujuannya. Nah, siapa target audiensnya? Nah, kalau misalkan kita gambar kartun, audiensnya adalah orang tua di angka 35 sampai 50 kan kayaknya kurang interest ya, kurang pas. Nah, itu harus disusun dulu. Nah, kalau dalam segi marketing itu namanya adalah customer persona. Di desain juga ada ya. Mungkin customer design kali ya. Ya, yang saya tahu adalah siapa target audiensnya itu harus kita susun. Yang selanjutnya adalah apa pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini message-nya ya. Dari tujuan, siapa target, pesannya apa sih yang ingin disampaikan. Yang tadi minuman sehat. Bagaimana cara penyampaiannya? Nah, cara penyampaian itu juga bisa didukung dengan copywriting ya. Jadi nggak hanya gambar aja, didukung dengan headline dan juga CTA atau CTV ya, call to value. Nah, itu ya. Jadi bisa dirangkum terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada di mana, di media apa, dan kapan desain itu akan dilihat oleh target audience. Nah, ini harus bisa diukur. Jadi kalau desain ini biasanya dipikirkan nih, kapan ya, tujuannya apa, targetnya siapa, pesannya apa, bagaimana cara penyampaiannya, dan di mana platform apa yang akan kita gunakan agar audiens yang kita tuju ini, targetnya ini sesuai. Oke? Nah, yang perlu disiapkan adalah foto produk, foto pendukung, ya, ilustrasi dan logo jika ada. Nah, tips untuk pembuatannya adalah pilih 2 font untuk kontras. Yang kedua, ilustrasikan informasi dengan bentuk icon dan warna. Misalkan warnanya adalah coklat, agak keorenan, abu-abu ya, atau bisa menggunakan 2 warna juga nggak masalah. Yang ketiga adalah batasi palet warna Anda menjadi 4 warna. Yang keempat adalah buat sederhana mungkin. Terakhir, terima saran dan masukan ya. Terima saran dan masukan bisa langsung di kolom komentar untuk tips-tipsnya. Nah, ini adalah studi kasus Appetison yang pernah dibuat. Jadi ini memang cukup kompleks ya, dimana teks ini full banget, tapi gambar dan elemennya cukup sedikit ya. Next yaitu studi kasus Indomie ya. Kalau Indomie ini ya bisa dilihat ya, ada gambar mie orang ya. Ini mengesankan bahwa Indomie ini ada di mana-mana ya, dan satu selera untuk semua ya, itu topiknya. Lalu ada aqua ya, apapun aktivitasmu aqua dulu ya, karena memang aqua ini terdiri produksinya ini memang murni asli ya, terkenal ya dengan 3 perlindungannya. Nah, inilah dari proses. Nah, ini kita gambar untuk kayak sungai-sungainya ya, elemennya daun ya, daun-daun, logo aqua, headline-nya, ada produknya. Ini juga ada studi kasus Lux ya, alami sensasi yang dari sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa studi kasus untuk desain dengan Canva. Nah, part 2-nya kita akan coba desain menggunakan Canva ya. Jangan lupa, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, rekan-rekan boleh untuk subscribe terlebih dahulu dan juga kolom komentar ya, diberikan kesan yang positif. Jika ingin bergabung di dalam grup bisa dicek kolom deskripsi. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton video ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk rekan semua dan bisa menjadikan kita dan meningkatkan kualitas diri kita jadi lebih baik lagi. Dadah.